Ini saya jadikan sebagai candaan. Tidak boleh itu dijadikan sebagai candaan. Saya sadar sendiri. Kitab Kristen, Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Capritus, Captikus. Ini saya sadar sendiri. Oh, rupa-rupanya di sini kesalahan saya di hadapan Allah. Datang seorang kiai dari NU, dia bilang, biar bagaimanapun terdakwa sudah salah di dalam menyampaikan dakwah. Wah, ini kiai bela dia. Betul sekali. Dia kalau pernah ada begitu. Video saya ditanya oleh hakim dan polisi Mabes Polri. Apa betul Pak Yahya yang membuat video ini dan mengatakan jangan Abdul Somad yang ditangkap, saya yang ditangkap. Berulang-ulang saya katakan dalam video itu. Jangan Ustaz Somad yang ditangkap, Ambo yang ditangkap. Ditangkap betulan saya. Berapa tahun saya dihukum? Nggak ada dihukum. Bagaimana mau dihukum setiap hari orang masuk Islam? Orang masuk Islam. Sampai kita dengan si siapa itu, musuh bebuyutan saya kemarin itu, Deddy Corbuzier itu, diundang saya untuk apa itu namanya? Apa? Itu dia punya istilah YouTube itu, podcast atau apa itu. Deddy Corbuzier tanya, jadi Ustadz sudah pasrah? Pasrah, Ded. Masa Ustadz tidak pikirkan dulu berapa tahun dihukum pakai pengacara? Enggak. Setiap ada pengacara saya pecat, ada lagi saya pecat, polisi punya saya pecat. Ditanya oleh Kejaksaan Agung, apakah terdakwa perlu pengacara? Enggak. Kalaupun datang tetap saya pecat juga. Saya hanya butuh pertolongan dari Allah, karena saya sudah terbiasa berjalan ke sana kemari dengan Allah. Ke sana kemari keliling Indonesia, enggak pernah saya meminta-minta untuk dibela. Enggak pernah. Pertolongan saya hanya dengan istri anak. Enggak pernah saya panggil jamaah suruh bela saya. Menegakkan Islam ini dengan harta kekayaan sendiri. Bukan mencari kesempatan supaya kaya di dalam masjid. Innalillahi. Tegakkan Islam ini dengan kesadaran jiwa yang tinggi di hadapan Allah. Maju saya ditanya kepada hakim, jadi Bapak tidak perlu lagi pengacara? Enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Saya hadapi sendiri. Bapak terima berapapun dihukum? Siap, Pak. Saya dengar-dengar di berita katanya 10 tahun saya dihukum. Insya Allah cukuplah. Umur saya 50 tambah 10 tahun 60 jadi imam. Begitu di sidang pertama, sidang jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum menuntut saya hukuman 7 bulan penjara. Alhamdulillah. Kok cuma 7 bulan? Nggak salah dengar saya, Pak. Apakah saudara terdakwa terima? Insya Allah terima, Pak Hakim. Jangankan 7 bulan, 7 tahun saya terima, Pak Hakim. Enggak, ini 7 bulan terdakwa. Ya, saya terima, Pak Hakim. Insya Allah dengan ikhlas saya terima. Ya, minggu depan kita sidang terakhir. Sidang apa? Sidang vonis. Sidang vonis jatuh. Dikurangi 2 bulan. Jadi 5 bulan. Allahu Akbar. Kok bisa-bisanya jadi 5 bulan? Ini Mabes Polri. Ente tahu gak di Mabes Polri? Coba-coba lah masuk penjara sana. Coba-coba aja dulu. Coba-coba aja. Ente mau bebas di situ, Masya Allah, permainannya harus kawan. Tanya kawan-kawan polisi. Saya yang paling bebas dengan orang-orang cyber. Kok bisa-bisanya kalau kita nonton di YouTube, Masya Allah, sangarnya Ustadz Yahya ini minta ampun. Begitu sudah jadi kawan, Allahu Akbar. Mau Kristen, Hindu, Buddha, Kongfucu, bagaimana saya memusuhi mereka? Di dalam penjara mereka tamping, mereka datang bawa makanan, kasih makanan. Saya tanya, agamanya? Oh, saya Kristen, Pak Ustadz. Tapi saya khusus bawa makanannya Pak Ustadz. Dan taruh racunnya? Oh tidak Pak Ustadz. Coba itu. Jadi bukan menyesal karena dakwah saya, bukan.
Bukan, ada kata-kata yang sudah melampaui batasan etika, normalitas dalam kehidupan, konsekuensi dalam kita bernegara. Apa itu? Roh Kudus, saya robah. Roh Kudus, saya katakan Roh Kudus. Ini dia. Nah, ini saya jadikan sebagai candaan. Tidak boleh itu dijadikan sebagai candaan. Saya sadar sendiri. Kitab Kristen, Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Capritus, Captikus. Ini saya sadar sendiri. Oh, rupa-rupanya di sini kesalahan saya di hadapan Allah. Datang seorang kiai dari NU, dia bilang, biar bagaimanapun terdakwa sudah salah di dalam menyampaikan dakwah. Wah, ini kiai bela dia. Betul sekali. Dia bela Kristen. Ada di dalam mobil saya itu laporan jaksa penuntut umum. Dibacakan semua dakwaan itu. Masya Allah, begini tinggi. Dari atas ini sampai ke atas ini mejanya. Laporan saya masuk ke kehakiman. Di ujung pertengkaran itu, masalah itu, akhirnya seluruh jaksa penuntut umum yang beragama Kristen, mereka pun tidak berdaya apa-apa. Saudara-saudara kami yang Muslim pun hanya beberapa orang yang bisa menolong. Nggak ada yang kami kenal, nggak ada yang kami minta bantuan. Insya Allah semua atas pertolongan dari Allah. Datang di dalam penjara, di saat jadi imam, di saat jadi khotib, di saat main kartu. Begitu, ya. Sama-sama satu baku tetangga dengan Jenderal Napoleon Bonaparte. Kita kurang lebih 4 bulan sekamar, seranjang berdekatan dengan Jenderal Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Waktu beliau dan beberapa orang menganiaya saudara Kacek, besok juga saya ditanya oleh Coki, ketua RT, Pak Yahya juga mau datang, siapa yang mau ancang-ancang mau hajar Pak Yahya? Saya bilang, saya tinggal tunggu-tunggu siapa yang mau gertak saya, ayo. Saya bukan Kacek, kalau Kacek nggak melawan, kalau saya melawan. Saya kasih tahu kepada mereka, saya 1x24 jam akan menyambut siapapun yang lawan. Saya pasti melawan. Gak berani rupa-rupanya. Gak berani. Yang Kristen merangkul, ketakutan mereka. Masuk begini mereka terus bilang, waduh, dari wajah ini sudah kelihatan seperti harimau ini. Gak jadi ditangkap, gak jadi dikeroyok. Padahal sudah dibiarin. Coba, saya bilang sama Coki, kalau ada yang berani saya suruh, jangan dikemok pintu sel saya, buka. Kalau ada yang berani, dikunci sendirian selama 28 hari, nggak dibuka-buka pintu itu. Nanti jam 2 malam di kaki saya itu, di telunjuk kaki saya, ya, jempol saya dipijat setiap jam 12 ke atas. Bahkan ada seseorang yang sesak sekali napasnya, sudah dalam keadaan sekarat, seperti sudah mau mati. Setiap saya terbangun pada jam 12 ke atas, orang ini selalu mendesah dalam kesakitan. Saya bangun, saya perhatikan sampai ke tong-tong sampah, tidak ada mayat yang ada di situ. Rupa-rupanya saya baru tahu, selama 10 hari kamar itu adalah kamarnya almarhum Maher At-Twalibi. Rupa-rupanya kamar nomor 10 itu kamarnya Maher, Ustadz Maher At-Twalibi. Sampai akhir kehidupan beliau, dalam tangisan, dalam linangan dan air mata, sedih. Entah apa yang disedihkan. Kalau seorang mujahid sudah bersedih, innalillahi. Justru dalam penderitaan inilah kita mulai bergembira di hadapan Allah. Ini ya Allah yang kami tunggu-tunggu. Bukan nanti dalam keadaan sedih,
Bukan nanti dalam keadaan kenyang, dalam keadaan kita diberkahi, baru kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Di saat kita digodok oleh Allah, kita masuk ke dalam penjara, di sini kita mulai mengakui kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita sujud menyembah kepada Allah, makin banyak membaca hadis, makin banyak mengaji, makin merenung. Pokoknya berzikir itu sampai subuh-subuhan. Dan tidak bisa tidur. Seperti si siapa kemarin yang baru masuk itu, Ferdinand Hutahayan. Begitu baru masuk pertama saya panggil, sini Ferdinand, dia langsung lari. Dia pikir kita mau pukul, padahal kita cuma panggil. Begitu juga Pak Edi Mulyadi. Kalau sudah masuk di Mabes, sudah mulai jalan dalam tempatnya cuma kecil. Kebetulan ruangan kamar saya itu depannya masjid. Orang berjamaah di depan, saya imamnya di situ. Nah sekarang para imam-imam sudah pulang, orang-orang FPI sudah pulang. Yang tersisa di dalam hanya Habibah dan Rizik Syihab. Kita doakan beliau supaya cepat sembuh, supaya beliau juga cepat keluar dari Mabes Polri. Karena kalau semakin lama beliau di Mabes Polri, semakin lama beliau ditahan, insya Allah ini tidak ada akses vitamin D, tidak ada ultraviolet, tidak ada akses cahaya matahari untuk sampai ke dalam. Jadi kekuatan orang-orang narapidana yang ada di dalam itu cuma obat. Ratusan, puluhan, ribuan obat yang kita simpan. Kebanyakan ya obat vitamin D. Makanya waktu saya keluar dari sel itu nggak bisa bicara saya. Nggak bisa bicara. Yang pegang saya, yang jaga saya, yang bawa di mobil saya, kata istri saya, Pak Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, Kiai Yusuf Mansur. Saya nggak tahu kalau beliau yang bawa. Begitu. Nah baru kita mau bilang itu cebong. Itu persoalan Yusuf Mansur, persoalan dengan umat, itu persoalan beliau. Saya tidak pernah terlibat dengan hal begitu. Tetapi yang namanya kiai, namanya ustadz, kita tetap bersahabat. Apapun masalahnya, apapun kasusnya, yang namanya ulama, kita tetap bersahabat. Menjalin persatuan antar sesama ulama. Ulama'u bil hasad. Yang keenam itu adalah ulama-ulama yang dengki. Mentang-mentang sudah kaya, sudah dicintai umat, menyendiri, sudah tidak mau berteman dengan umat. Nah ini nih ulama-ulama yang cepat mau mati itu. Nanti lihat kalau tidak percaya. Itu dia, ya. Kalau bisnisnya sudah maju, sudah mulai lari. Itu dia, ya. Justru dengan keadaan seperti inilah kita harus saling mendekatkan diri kepada Allah.